sebuah hamparan tanah subur di bagian barat Pulau Jawa ribuan tahun silam. Hutan lebat membentang, sungai-sungai mengalir jernih dari kaki gunung menuju pesisir utara dan selatan. Mereka memuliakan gunung, memuja roh nenek moyang, menaruh penghormatan pada air, tanah, dan pepohonan besar yang dianggap keramat. Dalam dunia spiritual Sunda kuno, harmoni dengan alam menjadi nilai tertinggi. Inilah fondasi budaya yang kemudian diwarisi hingga masa kerajaan Sunda Pajajaran. Bahkan sampai sekarang masih bisa dijumpai dalam tradisi Sunda Wiwitan. Tanah Pasundan yang kelak menjadi pusat kerajaan Pajajaran adalah wilayah yang sudah dihuni manusia sejak masa prasejarah. Mereka juga menjaga kesinambungan pengetahuan tentang pertanian, teknologi irigasi. Masa transisi ini juga menandai munculnya figur-figur legenda. Kerajaan Sunda sudah semakin mapan. Suku-suku agraris dari dataran tinggi perlahan turun ke wilayah yang lebih rendah. Di satu sisi, mereka memiliki warisan budaya yang sangat kuat. Bahasa, adat, kesenian, hukum, bahkan pola kepemimpinan yang sudah mapan. Di sisi lain, tekanan dari wilayah lain mulai muncul, baik dari kerajaan-kerajaan Jawa Timur yang sedang melebarkan pengaruhnya, maupun dari kekuatan-kekuatan maritim Islam di pesisir utara. Pajajaran kelak lahir sebagai jawaban atas tantangan itu. Kerajaan yang memadukan warisan Tarumanagara dengan semangat mempertahankan identitas Sunda di tengah arus perubahan besar. Membuka lahan baru, ia bukan muncul tiba-tiba, melainkan hasil evolusi budaya, sosial, dan politik selama ratusan tahun. Dari menhir, punden berundak, kepercayaan nenek moyang, sampai ke prasasti Hindu yang monumental, semua menjadi benang merah yang menenun peradaban Sunda. Pajajaran adalah warisan dan penegasan bahwa Sunda tidak pernah sekadar menjadi wilayah penyangga, tetapi sebuah bangsa yang berdiri di atas fondasi budaya, spiritualitas, dan keberanian mempertahankan tanahnya, membawa serta adat istiadat, bahasa, dan sistem kepercayaan mereka. Bersamaan dengan itu, perdagangan melalui pelabuhan di Banten dan Sunda Kelapa berkembang pesat, menumbuhkan kelas pedagang dan pelaut Sunda yang mulai berinteraksi dengan bangsa asing. Dari jalur perdagangan inilah pengaruh Islam pertama kali menapaki bumi Pasundan. Meskipun masih dalam lingkup kecil dan bersifat toleran, berdampingan dengan tradisi Hindu animistik yang dominan, memerintah sebagian besar Jawa Barat, dari wilayah pesisir utara hingga pedalaman selatan. Ibu kotanya berpindah-pindah, menyesuaikan kondisi politik dan strategi pertahanan. Disinilah fondasi Pajajaran mulai dibangun. Sebuah konsep kerajaan kuat yang berpusat di Pakuan dengan kekuasaan yang stabil dan budaya Sunda yang semakin solid, seperti Prabu Surya Kencana yang dikisahkan sebagai tokoh pemersatu. Dalam banyak kisah rakyat, Surya Kencana bahkan dianggap manusia sakti keturunan dewa, memiliki kemampuan gaib untuk menundukkan musuh-musuhnya dan mengayomi rakyatnya. Sosok-sosok semacam ini menunjukkan bagaimana kepercayaan spiritual masyarakat Sunda terjalin erat dengan politik raja, bukan hanya pemimpin administratif, tetapi juga simbol suci yang dipercaya menjadi perantara dunia manusia dengan dunia gaib. Pengelolaan hasil bumi dan perdagangan maritim. Letak strategis tanah Sunda membuatnya menjadi lintasan penting jalur niaga internasional, baik dari Selat Sunda ke Laut Jawa maupun dari pantai utara menuju selatan. Dari sinilah kekayaan wilayah ini terus menarik minat kerajaan-kerajaan tetangga, bahkan sampai pedagang asing dari India, Persia, hingga Tiongkok. Jejak budaya megalitik batu menhir, punden berundak, hingga arca-arca sederhana menjadi saksi bahwa sejak ribuan tahun sebelum Masehi, manusia Sunda telah membangun sistem kepercayaan dan tatanan sosialnya sendiri. Tergambar bagaimana raja-raja Sunda awal mencoba membangun stabilitas dengan mempersatukan wilayah-wilayah yang tercerai-berai setelah runtuhnya
Tugas mereka tidak mudah, sebab muncul banyak faksi lokal yang ingin merdeka. Akan tetapi, nilai persatuan Sunda tetap dipegang teguh, didorong oleh kesadaran bersama bahwa tanah Pasundan adalah warisan para karuhun yang harus dijaga bersama. Setelah Tarumanagara mengalami kemunduran sekitar abad ke-7 M, kekuasaannya terpecah ke dalam beberapa kerajaan kecil. Salah satunya adalah Kerajaan Sunda, yang kelak berkembang menjadi Kerajaan Sunda Pajajaran. Sunda bukan sekadar nama suku. Ia adalah entitas budaya yang berakar kuat pada relasi manusia dengan alam. Bahasa Sunda kuno berkembang sebagai bahasa pergaulan. Sistem hukum adat diperkuat, dan nilai-nilai kesundaan semakin meresap ke seluruh sendi kehidupan rakyatnya. Berbeda dengan pengaruh Jawa Tengah atau Jawa Timur yang cenderung berporos Hindu, Buddha bergaya India, budaya Sunda menunjukkan bentuk sinkretisme unik. Hindu berbaur dengan kepercayaan animisme lokal, membentuk tata spiritual yang menekankan keselarasan dengan alam, tanpa menafikan kekuatan dewa-dewa Hindu. Sumber-sumber sejarah Tiongkok mencatat interaksi awal kerajaan-kerajaan di wilayah barat Jawa dengan dunia luar. Pada abad ke-5 M, sebuah kerajaan bernama Tarumanagara berdiri megah di daerah yang kini menjadi Jawa Barat. Tarumanagara adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara, sezaman dengan Kutai di Kalimantan. Kerajaan ini menorehkan prasasti batu yang masih bisa dilihat hingga kini. Misalnya prasasti Ciaruteun, kebun kopi dan tugu. Nama raja yang paling terkenal adalah Purnawarman, yang tercatat memimpin pembangunan saluran irigasi besar, serta melakukan upacara keagamaan yang meriah untuk Dewi Wisnu. Tarumanagara tidak hanya menjadi pusat politik, tetapi juga pusat kebudayaan Hindu di wilayah Pasundan. Dari kerajaan inilah cikal bakal Pajajaran bermula. Pada masa inilah budaya Sunda mulai semakin jelas identitasnya. Sunda dalam fase pasca Tarumanagara tidak hanya membangun kekuatan politik dalam naskah kuno seperti Carita Parahyangan dan Babad Pajajaran. Selain itu, menjelang abad ke-10, proses migrasi penduduk juga memainkan peran penting dalam memperluas jaringan kekuasaan Sunda. Pada tahap inilah tanah Sunda berada di ambang sebuah era baru. Maka berdirilah Pajajaran sebagai puncak dari perjalanan panjang sejarah Sunda. Dan disinilah kisah besar itu dimulai. Kita akan menelusuri lebih dalam tentang bagaimana Pajajaran tumbuh, jaya, lalu runtuh, namun tidak pernah benar-benar hilang. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan panjang ini bersama kami di channel Hidup dengan Internet Ruang, di mana sejarah tidak hanya dituturkan, tetapi dihidupkan kembali dengan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang mengenal kisah-kisah luar biasa dari tanah Nusantara. Sampai jumpa di cerita sejarah Nusantara berikutnya.